Bab 1291. Kedatangan naga. Ekspresi Su Chengfeng ngeri, tapi juga agak bertanya-tanya. Dia berpikir dalam hati, naga jenis apa yang akan datang ke dunia. Kata ini kedengarannya tidak bisa diandalkan. Namun, dia segera berpikir bahwa Mei Chengxing baru saja melempar koin tembaga itu beberapa kali, dan semua koin itu berakhir dengan huruf pertama menghadap ke atas. Tidak mungkin suatu kebetulan, bukan? Kemudian dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jadi, dia dengan ragu-ragu bertanya kepada Mei Chengxing, "Paman Mei, apa arti naga datang ke dunia? Mengapa itu terdengar begitu misterius bagiku?" Mei Chengxing sedikit gemetar, dan dia ragu-ragu dan berkata, "Jika kamu melihat heksagram ini, kedatangan naga di dunia berarti bahwa dalam takdirmu, ada seorang pria besar dengan tanda zodiak naga yang muncul." Su Chengfeng mengerutkan kening, "Kalau begitu, apakah orang besar ini adalah musuh atau teman bagiku?" Mei Chengxing berkata dengan serius, "Saat ini, tampaknya kemungkinan menjadi musuh jauh lebih besar daripada kemungkinan menjadi teman." "Bagaimana mungkin?" Su Chengfeng berseru, "Tetapi akhir-akhir ini aku belum pernah memprovokasi tokoh kuat manapun, jadi mengapa tiba-tiba ada musuh seperti itu?" Mei Chengxing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak dapat memahami ini. Mungkin karena saya tidak memiliki karakter moral yang cukup, atau mungkin saya tidak memiliki takdir yang cukup. Saya tidak dapat melihat sisanya." Setelah mengatakan itu, Mei Chengxing menambahkan, "Tetapi menilai dari heksagram ini benar-benar tidak baik bagi Anda. Kemungkinan besar semua masalah yang Anda temui baru-baru ini berasal dari ini." Su Chengfeng masih tidak mempercayainya. Dia menunjuk ke koin tembaga di tangan Mei Chengxing dan bertanya, "Apakah ini berarti selama koin tembaga ini kepalanya menghadap ke atas, itu berarti yang disebut naga akan datang ke dunia?" "Dunia kanan." Su Chengfeng bertanya lagi, "Apakah heksagramnya salah?" Mei Chengxing berkata dengan serius, "Begitulah heksagramnya, tidak akan pernah salah." Su Chengfeng tidak menyerah dan berkata lagi, "Paman Mei, bisakah kamu melemparkan koin tembaga itu beberapa kali lagi? Jika kata-kata itu diturunkan, apakah itu berarti masalah ini sudah jauh atau hilang?" Mei Chengxing menghela nafas dan berkata, "Saya akan membuangnya beberapa kali lagi, tetapi hasilnya akan sama." Setelah mengatakan itu, dia mengambil tombau gulungan surgawi dan melemparkannya ke atas lagi. Semua orang menatap koin tembaga tersebut, namun ternyata koin tersebut masih menghadap ke atas. Su Chengfeng mengertakkan gigi, "Paman Mei, coba lagi." Mei Chengxing tidak berkata apa-apa, mengambil koin tembaga itu dan membuangnya lagi. Kali ini hasilnya masih dari awal. Mei Chengxing menghela nafas, "Chengfeng, ini adalah takdir. Heksagram adalah perwujudan takdir. Itu hanya menunjukkan takdirmu dengan jujur. Jika kamu ingin mengubah takdirmu, kamu harus menyelesaikan masalah secara mendasar. Tentu saja itu tidak bisa diselesaikan dengan melempar koin tembaga beberapa kali lagi." Su Chengfeng sudah mengeluarkan keringat dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, "Kamu sangat jahat. Bagaimana mungkin kemungkinan suksesnya baik-baik saja?" Saat dia berbicara, jejak kekejaman melintas di matanya. Dia bergegas dan mengambil tombau gulungan surgawi, dan kemudian melemparkannya ke depannya. Kali ini, koin tembaga berputar di tanah untuk waktu yang lama, dan ketika akhirnya berhenti, Su Chengfeng berkata dengan penuh semangat, "Suratnya menghadap ke bawah." Kali ini, suratnya menghadap ke bawah. Mei Chengxing menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, "Saya membuat heksagram. Hanya lemparan saya yang dihitung. Lemparan Anda tidak ada." Artinya, saat dia berbicara, dia mengambil koin tembaga itu lagi dan membuangnya. Koin tembaga masih memiliki huruf menghadap ke atas. Su Chengfeng merasa sedikit takut di dalam hatinya. Dia memandang Mei Chengxing dan bertanya, "Paman Mei, seberapa besar dampak yang disebut naga ini terhadap dunia saya?" "Saya tidak bisa memastikannya," Mei Chengxing berkata dengan jujur, "nasib lawan terlalu kuat, saya tidak bisa melihatnya." Su Chengfeng bertanya dengan sikap agak tidak yakin, "Apakah takdir orang ini lebih kuat dari takdirku?" Mei Chengxing mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Takdir seperti ini sangat kuat. Dapat digambarkan dalam 3 kata sebagai tak terkalahkan. Tidak mungkin ada orang yang bisa mengalahkannya dalam takdir." Sementara Su Chengfeng merasa ngeri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya, "Saya selalu curiga bahwa Xiu dan Du Haiqing mungkin masih hidup, dan mereka mungkin diselamatkan oleh Tuan Misterius di Jepang itu."
Sekarang apa yang dilakukan Tuan Mai katakan tentang naga? Datang ke dunia, apakah dia yang kamu bicarakan? Memikirkan hal ini, Su Chengfeng merasa panik. Jika semua ini seperti yang dia duga, maka Tuan misterius ini pasti akan menjadi musuh dirinya sendiri dan bahkan keluarga Su. Dalam kepanikan, dia tiba-tiba teringat Wu Donghai dan buru-buru bertanya kepada pengurus rumah tangga Su Ansun, di mana Wu Donghai? Apakah dia ada di sini? Su Ansun buru-buru berkata, Tuan, Wu Donghai sudah ada di sini. Saya akan mengatur agar dia beristirahat di ruang tamu dan menunggu instruksi Anda. Su Chengfeng berseru, cepat panggil Wu Donghai. Su Ansun buru-buru berkata, baiklah, Tuan, saya akan segera pergi. Setelah Su Ansun pergi, Su Chengfeng berkata kepada Mai Chengxing, Paman Mai, Wu Donghai ini adalah kepala keluarga besar di Suhang. Sesuatu yang sangat aneh terjadi pada keluarga mereka beberapa waktu lalu. Karena itu, Su Chengfeng menjelaskan perbuatan mulia Wu Qi kepada Mai Chengxing. Setelah mendengar ini, Mai Chengxing tampak ngeri dan berseru, apakah hal seperti itu benar-benar mungkin? Ya, Su Chengfeng berkata, awalnya aku tidak percaya, tapi kemudian aku percaya setelah menonton videonya. Itu hampir membuatku jijik sampai mati. Mai Chengxing mengerutkan kening dan menganalisis, menurut akal sehat, bahkan jika seseorang mengalami beberapa kecelakaan dan mengalami kerusakan psikologis sampai batas tertentu, serangannya harus acak dan tidak boleh memiliki frekuensi yang ketat dan seragam. Ya, Su Chengfeng berkata, itulah mengapa saya curiga mungkin ada seseorang di balik ini. Tetapi Wu Donghai tidak mengetahuinya sendiri, jadi saya ingin Paman Mai melihatnya dan melihat apakah Anda dapat menemukannya, petunjuk. Apakah petunjuk ini dapat digabungkan dan disatukan? Mai Chengxing mengangguk sedikit dan berkata, izinkan saya mencobanya. Saat ini, Su Ansun masuk bersama Wu Donghai. Su Chengfeng segera memanggil Wu Donghai ke sisinya dan memperkenalkan, Tuan Wu, ini adalah ahli Feng Shui Amerika yang terkenal, Master Mai. Wu Donghai berkata dengan hormat, halo, Tuan Mai. Mai Chengxing mengangguk sedikit padanya, lalu langsung berkata, Tuan Wu, apakah kondisi putra Anda sudah membaik sekarang? Wu Donghai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tidak ada perbaikan, masih sama seperti sebelumnya. Mai Chengxing berkata, dalam hal ini, Anda dapat membawanya ke sini dan biarkan saya melihatnya. Wu Donghai sangat gembira dan buru-buru berkata, Tuan Mai, mohon tunggu sebentar, saya akan memberitahu keluarga dan segera mengirim anjing itu. Su Soudao di samping buru-buru menariknya ke samping dan berkata, Tuan Wu, ingatlah untuk memberitahu keluarga Anda agar putra Anda makan sebelum pergi keluar, dan jangan pernah mendapat serangan di depan Tuan Mai Tianxi. Wu Donghai berkata dengan canggung, baiklah, Tuan Su, jangan khawatir. Setelah mengatakan itu, dia segera berjalan ke samping, mengeluarkan ponselnya dan menelepon pengurus rumah tangga di rumah. 10 menit kemudian, sebuah helikopter perlahan mendarat di halaman villa tepi danau. Wu Qi, yang baru saja selesai makan, didukung oleh saudaranya Wu Xin dan keluar dari helikopter. Su Ansun memberikan Wu Qi masker dan sebotol permen karet, dan memerintahkan, kunyah botol silitol ini, jangan tinggalkan satu pun, lalu kenakan masker sebelum masuk. Wu Qi tahu bahwa pihak lain tidak menyukainya. Meskipun dia depresi, dia tidak berani menunda. Dia buru-buru membuka botol dan menuangkan seluruh botol ke dalam mulutnya. Setelah mengunyah keras dalam waktu lama hingga pipinya sakit, Su Ansun berkata, cepat pakai topengmu dan ikuti aku masuk. Wu Qi hanya bisa mengenakan topeng dengan patuh, dan masuk ke villa bersama saudaranya Wu Xin. Bab 1292. Sejak kecelakaan itu, Wu Qi sudah lama tidak meninggalkan rumah atau bertemu orang luar. Awalnya, dia sangat menolak untuk keluar dan berharap dia tidak akan pernah bisa meninggalkan rumahnya selama sisa hidupnya. Tapi ketika dia mendengar bahwa ada seorang ahli hari ini yang mungkin bisa menyembuhkan rahasianya yang tak terkatakan, dia tiba-tiba merasakan harapan lagi. Setelah memasuki villa, Su An membawa kedua bersaudara itu ke ruang tamu. Wu Donghai buru-buru memperkenalkan kepada semua orang, Tuan Su, Tuan Mai, ini putra bungsu saya Wu Qi, dan di sebelahnya adalah putra sulung saya Wu Xin. Baik ayah dan anak keluarga Su memandang Wu Qi dengan penuh minat. Karena Wu Qi memang orang yang aneh seperti namanya, karena ia menjadi populer di platform video pendek, popularitasnya tidak kalah dengan bintang lainnya. Ditatap oleh keluarga Su dan putranya,
Wu Qi merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya dan tanpa sadar menundukkan kepalanya. Wu Donghai buru-buru berkata kepada Mai Chengxing, "Tuan Mai, tolong lihat anak kecilku untuk mengetahui apa yang salah dengannya." Mai Chengxing berjalan ke arah Wu Qi, meletakkan tangannya di dahi dan bagian belakang kepalanya, dan menyentuhnya dengan hati-hati sejenak, lalu mengambil beberapa koin tembaga, menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah, dan kemudian meletakkan koin tersebut. Melemparkannya ke tanah, dia menatap posisi masing-masing koin tembaga. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Tuan Wu, masalah putra Anda mungkin bukan terletak pada dirinya." Su Chengfeng di samping bertanya dengan tergesa-gesa, "Masalahnya bukan pada dia, apakah itu berarti pada orang lain?" "Ya," Mai Chengxing mengangguk dan berkata dengan serius, "Saya curiga putra Anda mungkin telah dihipnotis atau disugesti pada tingkat bawah sadar." Wu Donghai sama sekali tidak terkejut dengan kesimpulan ini, karena dia tahu bahwa alasan putranya menjadi seperti ini adalah karena Ye Chen. Bahkan 8 Raja Surgawi bukanlah tandingan Ye Chen, apalagi putra kecilnya yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan seekor ayam. Jadi, dia buru-buru bertanya, "Tuan Mai, karena Anda dapat melihat akar masalah Kuanzi, apakah ada cara untuk menyembuhkannya?" Mai Chengxing berpikir sejenak dan berkata, "Saya kebetulan memiliki penelitian tentang sugesti hipnosis, jadi saya dapat mencobanya untuk anak saya, tetapi saya tidak dapat memberikan jaminan apakah itu dapat menyembuhkannya." Wu Donghai buru-buru berkata, "Ini wajar. Selama Anda mau mencobanya, saya akan berterima kasih." Setelah mengatakan itu, dia melihat Wu Qi berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jadi dia buru-buru berteriak cepat, "Terima kasih, Tuan Mai." Wu Qi dengan cepat membungkuk dan berkata dengan gugup, "Terima kasih. Terima kasih, Tuan Mai." Mai Chengxing mengangguk sedikit, mengeluarkan benang merah dari sakunya, mengeluarkan koin kuno lainnya, dan memasukkannya ke dalam benang merah. Kemudian, dia memasukkan energi batin di tubuhnya ke ujung jarinya dan mengetuk dahi Wu Qi dengan keras. Kali ini kekuatannya relatif kuat, sehingga Wu Qi tiba-tiba merasa sedikit pusing. Kemudian, Mai Chengxing meletakkan koin kuno yang diikat dengan tali di depan Wu Qi, mengocoknya perlahan, dan berkata pada saat yang sama, melihat koin tembaga ini, "Mulai sekarang, apapun yang saya minta, Anda jawab, sama sekali tidak bisa berbohong bagiku, apakah kamu mengerti?" Wu Qi mengangguk berulang kali, "Saya mengerti." Mai Chengxing bertanya lagi kepadanya, "Katakan padaku sekarang, hipnosis dan saran seperti apa yang diberikan pihak lain kepadamu?" Wu Qi ragu-ragu dan berkata, Dia menyuruhku, untuk, harus makan, setiap jam." Sebelum kata terakhir diucapkan, Mai Chengxing segera berkata, "Oke, kamu tidak perlu mengucapkan kata terakhir." Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, "Wu Qi, mulai sekarang, tidak peduli apa yang orang lain minta kamu lakukan atau petunjuk apa yang mereka berikan padamu, kamu harus benar-benar melupakannya. Apakah kamu mengerti?" Wu Qi mengangguk bingung dan tergagap, Aku mengerti." Mai Chengxing bersenandung dan bertanya dengan suara yang dalam, "Kalau begitu, apakah kamu masih ingat petunjuk apa yang diberikan pihak lain kepadamu?" Wu Qi mengangguk tanpa ekspresi dan berkata, "Ingat, dia memintaku untuk, setiap jam." Mai Chengxing buru-buru berseru, "Berhenti bicara. Awasi koin tembaga di tanganku baik-baik, dan mulai sekarang, lupakan semua perintah yang diberikan semua orang padamu. Apakah kamu mengerti?" Wu Qi terus mengangguk, "Saya mengerti." Mai Chengxing menyeka keringatnya dan bertanya dengan ragu, "Kalau begitu, apakah Anda masih ingat petunjuk yang diberikan pihak lain kepada Anda?" Wu Qi berkata tanpa berpikir, "Ingat, dia bertanya padaku." Mai Chengxing terlihat sangat jelek dan berteriak keras, Kamu, diam." Wu Qi kaget, segera terbangun dari keadaan terhipnotis, dan segera menutup mulutnya. Wu Donghai menyaksikan dengan bingung dan bertanya dengan gugup, "Tuan Mai, apa yang sebenarnya terjadi?" Mai Chengxing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi ngeri di wajahnya, "Orang yang memberikan sugesti hipnosis kepada putramu tampaknya jauh lebih mampu daripada aku. Aku tidak bisa menghapus sugesti hipnotis yang dia berikan, dan aku bisa bahkan tidak mengguncangnya sama sekali." Petik 2. Apa? Wu Donghai sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Dia tidak percaya bahwa seorang ahli metafisika Feng Shui berusia 90 tahun tidak berdaya di depan tipuan Ye Chen.
Yang lebih sulit dipercaya adalah Mei Chengxing akan mengambil inisiatif untuk mengakui bahwa kemampuan Ye Chen jauh lebih hebat darinya. Su Chengfeng di samping bahkan lebih ngeri, dia berseru, "Paman Mei, apa maksudmu dengan apa yang baru saja kamu katakan?" Melihat seluruh negeri, sama sekali tidak ada ahli metafisika yang bisa menandingimu. Wajah Mei Chengxing sedikit gelisah. Dia baru saja membuat ramalan, dan naga dewa datang ke dunia, yang sudah membuatnya iri dan cemburu. Dia tidak menyangka akan ada guru misterius lain yang lebih baik darinya dalam keterampilan profesional. Ini membuatnya merasa lebih terkejut. Jadi, dia berkata dengan marah, "Ini hanya bisa dikatakan bahwa ada langit di luar langit, dan ada orang di luar dunia." Su Chengfeng merasa ngeri. Dia awalnya menyimpulkan bahwa pasti ada master yang sangat kuat yang melawannya di Jinling. Sekarang Mei Chengxing berkata bahwa orang yang membuat Wuqi terlihat seperti ini adalah orang dengan metafisika Feng Shui yang lebih kuat darinya, dan Wuqi kebetulan berada di Jinling, yang berarti metafisika Feng Shui masternya juga ada di Jinling. Jika keduanya adalah orang yang sama, bukankah akan lebih merepotkan bagiku? Jadi, dia buru-buru bertanya kepada Wu Donghai, "Tuan Wu, siapa yang disinggung putra Anda ketika dia berada di Jinling?" Ini, meskipun Wu Donghai tahu bahwa Ye Chen lah yang pertama kali disinggung oleh putranya, tetapi sekarang dia tidak berani mengatakan apapun. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa menjelaskan dengan ragu-ragu, "Tuan Su, sejujurnya, anak saya kelihatannya tidak berbahaya, tapi nyatanya dia bukanlah hal yang baik. Sial, aku menyekolahkannya, dan dia baik-baik saja. Setelah dia bersekolah, dia tidak belajar dari yang baik dan yang buruk, tapi dia selalu ingin melakukan sesuatu pada teman sekelas perempuannya, sehingga beberapa gadis-gadis menderita banyak kerugian karena dia." Petik 2. Jadi saya selalu curiga bahwa dia menyinggung orang besar tertentu, atau membuat orang besar tidak senang padanya, dan itulah mengapa dia berakhir seperti ini. Su Chengfeng buru-buru bertanya, "Mungkinkah masternya bersembunyi di universitas di Jinling?" Wu Donghai berkata dengan canggung, "Ini aku juga tidak tahu." Mei Chengxing mondar-mandir di tempat, bergumam dengan suara rendah, "Jinling. Jinling, aku benar-benar tidak tahu bagaimana seseorang di area seluas 3 hektar di Jinling ini bisa begitu kuat. Orang-orang, apakah ada orang-orang luar biasa di tempat ini, atau adakah bakat dan harta karun?" Cicit Mei Chengxing, Mike, yang sudah lama terdiam, kini angkat bicara, "Kakek, bukankah kamu selalu mengharapkan terobosan lain dalam hidupmu? Menurutku ini jelas merupakan peluang besar." Bab 1293. Kata-kata Mike menyemangati Mei Chengxing. Ia telah mempelajari metafisika Yijing Bagua dan Feng Shui sepanjang hidupnya, dan tampaknya telah mencapai puncaknya. Bahkan, di bidang metafisika Feng Shui, ia baru saja melewati level awal. Metafisika sesungguhnya jauh lebih dari sekedar Feng Shui dan Bagua, tetapi sebuah aliran besar yang mengintegrasikan kearifan dan warisan nenek moyang Tiongkok. Di antaranya, banyak metafisika mendalam yang hilang dan hampir tidak ada yang mengetahuinya. Sepanjang hidupnya, Mei Chengxing sangat berprestasi dalam Feng Shui, namun ia selalu ditekan oleh guru-guru lain. Di antara mereka, yang paling menekannya adalah Lai Qinghua, yang 10 tahun lebih tua darinya. Lai Qinghua dapat dianggap sebagai orang paling berprestasi di bidang metafisika Feng Shui di antara semua orang Tionghoa Amerika. Masih ada 2 master dengan level lebih tinggi yang tersisa, tetapi mereka sudah tidak hidup lagi. Mei Chengxing selalu berharap setelah Lai Qinghua dimakamkan, dia akan menjadi pemimpin metafisika Feng Shui. Namun, melihat usianya lebih dari 90 tahun, Lai Qinghua, yang berusia lebih dari 100 tahun, belum mati. Beberapa tahun lalu, Lai Qinghua meninggalkan Amerika Serikat dan kembali ke Tiongkok selama 3 tahun. 3 tahun itu adalah 3 tahun ketika Mei Chengxing merasakan pencapaian yang paling kuat. Karena tidak ada yang bisa menemukan Lai Qinghua, dia untuk sementara menjadi orang paling berkuasa di bidang metafisika Feng Shui Amerika. Dia pernah merasa bahwa alasan mengapa Lai Qinghua meninggalkan Amerika Serikat dan kembali ke Tiongkok kemungkinan besar karena dia telah mencapai akhir hidupnya, jadi dia ingin kembali ke akarnya dan kembali ke Tiongkok untuk menghabiskan hari-hari terakhir hidupnya. Dia tidak akan pernah kembali ke Amerika hidup-hidup. Namun yang tidak dia duga adalah Lai Qinghua kembali ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Apa yang tidak dia duga dan tidak bisa dia terima adalah bahwa Lai Qinghua dalam kondisi sangat baik, meskipun usianya lebih dari 100 tahun, dia terlihat lebih baik darinya.
Untuk suatu waktu, Lai Qinghua, yang hampir 20 tahun lebih muda, menjadi fokus diskusi di seluruh komunitas Tionghoa di Amerika Serikat. Banyak orang yang menganggap Lai Qinghua sebagai dewa tua. Untuk suatu waktu, legenda tentang dia menyebar ke seluruh Tiongkok masyarakat. Pada saat itu, Mei Chengxing sangat tertekan. Meskipun dia mengalami depresi, dia juga sangat penasaran dan merindukan perubahan Lai Qinghua. Jadi dia dengan rendah hati melakukan perjalanan mengunjungi Lai Qinghua. Selama kunjungannya, dia dengan ragu-ragu bertanya kepada Lai Qinghua mengapa dia menjadi lebih muda. Lai Qinghua hanya memberitahunya 8 kata, ada langit di luar langit, dan ada orang di luar dunia. Mei Chengxing juga memahami arti kata-katanya. Dia tahu bahwa Lai Qinghua memberitahunya bahwa dia bertemu dengan seorang ahli di Tiongkok, jadi dia juga menemui takdir yang besar. Meskipun Mei Chengxing tidak mengetahui nasib seperti apa yang dialami Lai Qinghua, dia berspekulasi bahwa Lai Qinghua tiba-tiba bisa menjadi 20 tahun lebih muda di tahun-tahun kematiannya, mungkin karena dia telah menguasai keterampilan metafisik tingkat tinggi. Selain rahasia Feng Shui, metafisika juga mencakup jimat dan formasi segel, mantra 9 karakter yang diucapkan nenek moyang kita, Lin, Bing, Du, Ze, Jie, formasi, barisan, depan dan garis adalah inti dari Feng Shui. Formasi jimat dan segel, namun, ini bukanlah teknik metafisika terbaik. Sebab, dalam bidang metafisika saat ini, selalu ada legenda yang belum terkonfirmasi, yaitu aura. Catatan literatur kuno sering menyebutkan Reiki dan teknik perbaikan rantai berdasarkan Reiki. Bahkan terdapat catatan yang relevan dalam banyak cerita rakyat dan cerita klasik. Dikatakan bahwa Reiki adalah kekuatan tertinggi. Jika Anda menguasai Reiki, Anda dapat mengendalikan segalanya. Namun di zaman modern ini, komunitas metafisik belum menemukan metode yang dapat mengolah energi spiritual. Banyak orang di komunitas metafisik mencari dengan putus asa, tetapi tidak dapat menemukan petunjuk yang berguna. Meskipun Mei Chengxing juga penuh kerinduan, dia juga tahu betul bahwa dia pasti tidak memiliki kekayaan yang begitu besar. Namun, perkataan cicitnya Mike mengingatkannya, Jinling, mungkin ini kesempatanku. Ketika memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Su Chengfeng, Chengfeng, putra kedua, menantu perempuan tertua, dan cucu perempuan tertua semuanya menghilang di Jinling, dan putra Tuan Wu juga dihipnotis oleh seorang master di Jinling. Di menurutku, Jinling ini pasti naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Jika ini masalahnya, maka aku secara pribadi akan pergi ke Jinling untuk melihat apakah aku dapat menemukan petunjuk. Ketika Su Chengfeng mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Yang paling mengkhawatirkannya sekarang adalah dia sama sekali tidak memahami situasi di Jinling. Karena Mei Chengxing bersedia pergi, tentu saja dia menginginkannya. Jadi, dia berkata dengan penuh semangat, Paman Mei, jika kamu bersedia pergi ke Jinling, itu akan menjadi tempat terbaik. Jika ada sesuatu yang kamu perlu aku persiapkan sebelumnya, tanyakan saja. Mei Chengxing melambaikan tangannya, Anda tidak perlu mempersiapkan apapun secara khusus untuk kami. Semakin banyak Anda mempersiapkannya, semakin besar kemungkinan seseorang menemukan hubungan di antara kami. Su Chengfeng buru-buru berkata, Paman Mei, izinkan saya membantu Anda mengatur makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi ke Jinling terlebih dahulu. Tidak, Mei Chengxing menolak, kamu tidak perlu mempersiapkan apapun. Besok pagi, Mike dan aku akan naik kereta ke Jinling bersama. Saat kita sampai di Jinling, kita akan mencari hotel untuk menginap. Petik 2. Melihat Mei Chengxing tegas, Su Chengfeng berhenti memaksa dan berkata, Paman Mei akan mengurus semuanya. 1 jam kemudian, pesawat pribadi Gulfstream G650 mendarat di Bandara Jinling. Nanako Ito begitu bersemangat hingga jantungnya berdebar kencang ketika dia berpikir bahwa dia akhirnya tiba di kota tempat tinggal Ye Chen. Setelah rombongan lolos pemeriksaan masuk bea cukai, mereka sampai di pintu keluar gedung bisnis pesawat. Armada mobil mewah sudah lama menunggu di sini. Saat Wan Ting Song melihat Nanako Ito mendorong Takehiko Ito keluar dari kursi roda, dia langsung tersenyum dan melambai padanya, Nanako. Nanako Ito tentu saja sangat senang saat melihatnya, dan dengan cepat menjawab, Sister Wan Ting, mengapa kamu datang menjemput kami secara langsung? Wan Ting Song tersenyum dan berkata, kamu dan pamanmu datang jauh-jauh ke sini, dan sebagai tuan rumah, aku tidak datang untuk menyambutmu secara pribadi. Bukankah itu pelanggaran etiket? Saat dia berbicara,
dia buru-buru membungkuk sedikit kepada Takehiko Ito dan berkata dengan sopan, "Paman Ito, selamat datang di Aorus Hill." Takehiko Ito mengatupkan kedua tangannya, membungkuk sedikit, dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Nona Song, telah datang ke sini untuk menjemput kami." Song Wanting buru-buru berkata, "Paman Ito, kamu tidak perlu bersikap sopan. Kali ini kamu datang, kamu harus tinggal di Jinling beberapa hari lagi. Lalu aku akan menemanimu dan Nanako berkeliling." Setelah berkata demikian, Song Wanting menambahkan, "Nanako, Paman Ito, iring-iringan mobil sudah siap. Ayo ke rumahku istirahat dulu. Kamar sudah siap, aku sudah menyiapkan makan malam khusus untukmu malam ini." Takehiko Ito buru-buru berkata, "Bu Song, saya sudah memesan hotel. Emi, Tanaka dan saya semua tinggal di hotel bersama, jadi kami tidak akan mengganggu Anda." Song Wanting buru-buru berkata, "Paman Ito, ketika kamu tiba di Jinling, sebagai tuan rumah, bagaimana aku bisa membiarkanmu menginap di hotel? Kamar di rumah sudah siap dan kamar cukup, jadi tinggallah di sana." Takehiko Ito tersenyum dan berkata, "Nona Song, kami melakukan ini bukan sebagai upaya terakhir, dan kami tidak ingin menimbulkan masalah bagi siapapun. Nanako, gadis kecil ini, adalah teman baik Anda. Dia tinggal di rumah Anda tentu saja, saya tidak keberatan, tetapi kami orang-orang, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Jika tidak, jika lebih dari selusin orang datang mengganggu rumah Anda, saya akan merasa tidak enak karenanya." Meskipun orang Jepang sangat sopan dan santun di permukaan, namun sebenarnya hati mereka sedikit dingin. Sikap dingin seperti ini sebenarnya bukan acuh tak acuh, tapi mereka tidak suka menimbulkan masalah pada orang lain. Jika mereka bisa menangani semuanya sendiri, mereka mencoba menanganinya sendiri. Pada dasarnya sudah menjadi aturan kehidupan sosial orang Jepang untuk tidak menyusahkan orang lain kecuali benar-benar diperlukan. Oleh karena itu, Takehiko Ito lebih memilih tinggal di hotel, di mana ia bisa bebas dan nyaman tanpa harus menahan diri atau menimbulkan masalah pada orang lain. Wanting Song ingin membujuknya lagi, tapi Nanako Ito buru-buru berkata, "Sister Wanting, kamu tidak perlu membujuk ayahku. Dia memiliki temperamen yang sangat keras kepala dan kamu tidak bisa membujuknya." Melihat ini, Song Wanting tidak lagi bertahan. Kali ini, Emi Ito melangkah maju, mengambil kursi roda dari Nanako Ito, dan berkata kepadanya, "Nanako, berikan ayahmu kepadaku, dan kamu dapat berbicara dengan Nona Song." Ito Nanako mengangguk berulang kali dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu aku serahkan padamu, bibiku." Setelah mengatakan itu, dia segera meraih lengan Wanting Song dan berlari jauh, meninggalkan semua orang sejauh 20 atau 30 meter. Kemudian dia bertanya dengan penuh semangat, "Sister Wanting, apakah dia melihat Ye Chen Jun baru-baru ini? Bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Bagaimana kabarnya?" Bab 1294 Ye Chen. Song Wanting mendengar pertanyaan Ito Nanako dan melihat matanya yang besar penuh harapan, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Sepertinya perasaan gadis kecil ini terhadap Ye Chen memang tertanam dalam di tulangnya, tapi dia telah tinggal di Jepang hampir sepanjang hidupnya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang akan dia lakukan di masa depan. Kemudian, dia memikirkan dirinya sendiri lagi, dan diam-diam menertawakan dirinya sendiri. "Aku hanya menghela nafas untuknya, jadi mengapa aku sama? Meskipun Ye Chen dan aku sama-sama tinggal di kota yang sama, dia adalah seorang lagi pula pria yang sudah menikah. Biasanya aku berpikir tidak mudah untuk bertemu dengannya." Memikirkan hal ini, dia benar-benar menghela nafas dan berkata kepada Ito Nanako, "Aku benar-benar tidak bertemu Ye Chen akhir-akhir ini. Terakhir kali aku melihatnya adalah ketika kami pergi ke rumah Qin Aoksue untuk makan malam." Nanako Ito mengangguk dengan sedikit kecewa dan menghela nafas, "Yah, aku tidak tahu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk bertemu Ye Chen Jun lebih banyak kali ini." Song Wanting bertanya dengan heran, "Apakah kamu tidak memberitahunya bahwa kamu datang kali ini?" Ito Nanako menggelengkan kepalanya, "Saya belum memberitahunya." Wanting Song buru-buru bertanya, "Mengapa kamu tidak memberitahunya sebelumnya? Apakah kamu ingin aku meneleponnya sekarang dan mengundangnya makan malam bersamaku di rumah malam ini?" Ito Nanako berkata dengan sedikit malu-malu, Aku sebenarnya ingin memberi kejutan pada Ye Chen Jun." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Wanting Song dan bertanya dengan penuh harap, "Sister Wanting, bisakah aku merepotkanmu dengan sesuatu?"
Wan Ting Song tersenyum tipis dan bertanya padanya, apakah kamu ingin aku menelepon Ye Chen dan mengundangnya ke rumahmu untuk makan malam? Tetapi pada saat yang sama, kamu tidak bisa memberitahunya kabar bahwa kamu telah tiba di Jinling. Iya, itu Nanako tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, Sister Wan Ting, bisakah kamu membantuku? Padahal, Wan Ting Song sendiri, seperti Nanako itu, sudah lama jatuh cinta pada Ye Chen. Jadi, pada analisa terakhir, kedua insan tersebut masih menjadi rival cinta. Namun, Nanako itu beberapa tahun lebih muda dari Wan Ting Song, dan dia cantik serta imut. Sekarang dia memandang Wan Ting Song dengan wajah penuh harap dan binar di matanya, yang membuat Wan Ting Song merasa kasihan padanya. Melihat penampilannya seperti gadis kecil yang tenggelam dalam cinta, Song Wan Ting tidak tahan untuk menolak. Jadi dia berkata tanpa daya, ya, karena kamu sangat ingin memberinya kejutan, maka aku akan menipunya agar pulang. Bagus sekali. Nanako itu menarik kegirangan dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih, Sister Wan Ting. Terima kasih banyak. Wan Ting Song menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia harus mengakui bahwa bahkan wanita seperti dirinya pun tidak bisa menahan tingkah laku centil gadis kecil Jepang ini. Jadi, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ye Chen. Saat ini, Ye Chen sedang sibuk di kebun sayur rumah kaca di rumah. Beberapa ember kompos yang dibuat Xiao Churan bertahun-tahun yang lalu hampir matang, pupuk organik yang terbuat dari daun-daunan, daun sayur-sayuran dan sampah dapur ini berwarna hijau dan bebas polusi, dan sangat cocok untuk menanam bunga dan sayur-sayuran di rumah. Awalnya, Ye Chen dan Xiao Churan sibuk mengerjakan rumah kaca di rumah, tetapi sekarang Xiao Churan telah mengambil alih proyek dekorasi grup M Grand dan sangat sibuk setiap hari, jadi Ye Chen mengambil inisiatif untuk mengambil alih semua tugas ini. Saat dia sedang sibuk memupuk, ponselnya terus bergetar di sakunya. Ye Chen mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah Wan Ting Song. Dia menjawab panggilan tersebut dan bertanya, ingin, apakah kamu ada hubungannya dengan saya? Tuan Ye. Wan Ting Song melirik ke arah Nanako itu dan berkata dengan tergesa-gesa, saya ingin bertanya apakah Anda punya waktu untuk makan di rumah saya malam ini. Ye Chen sudah mengetahui dari Zekai Chen bahwa Takehiko Ito akan pindah ke istana Buckingham hari ini, jadi dia berspekulasi bahwa Nanako Ito pasti akan pergi ke rumah Wan Ting Song. Saat ini, Wan Ting Song menelepon untuk mengundangnya makan malam, dan dia menebak itu dia kemungkinan besar bersama Nanako Ito. Namun, Wan Ting Song tidak mengatakannya dengan jelas di telepon, dan Ye Chen tidak dapat secara langsung menunjukkan bahwa dia mengetahui situasi spesifiknya. Jadi dia berpura-pura penasaran dan bertanya, mengapa kamu ingin mengundangku makan malam semua? Tiba-tiba, Wan Ting Song berkata dengan tergesa-gesa, benar, kakek berkata bahwa dia belum sempat mengundangmu ke rumahnya akhir-akhir ini. Jadi dia ingin aku bertanya padamu apakah kamu punya waktu untuk datang ke rumahku untuk makan malam ini. Ye Chen tidak menyangka perkataan Song Wan Ting ternyata Tuan Song ingin mentraktirnya makan dan tidak pernah menyebut Nanako Ito. Diperkirakan Nanako Ito ingin memberinya kejutan. Memikirkan Yamato Nadeshiko yang cantik, murah hati, lembut dan pendiam, Ye Chen merasa sedikit merindukannya. Untuk sementara, pemandangan berjalan bersamanya di malam bersalju di Kyoto kembali terlintas di benaknya. Setelah merenung sejenak, Ye Chen berpura-pura bingung dan berkata kepada Song Wan Ting, karena ini adalah undangan dari seorang lelaki tua, saya tidak bisa menolaknya. Tolong beritahu dia bahwa saya akan pergi ke sana malam ini. Melihat Ye Chen setuju, Song Wan Ting sangat senang dan berkata, bagus sekali. Apakah kamu perlu aku mengantarmu untuk menjemputmu? Ye Chen tersenyum dan berkata, jangan repot-repot, ayah mertuaku kebetulan ada di rumah. Aku akan mengendarai mobilnya ke sana sebentar lagi. Oke, Song Wan Ting berkata dengan gembira, kalau begitu aku akan menunggu Tuan Ye di rumah. Setelah menyetujui Ye Chen, Song Wan Ting mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Chen dan kemudian mengakhiri panggilan. Nanako Ito yang berada di samping sudah menari dengan penuh semangat, memeluk pinggang Wan Ting Song, dan berkata dengan gembira, Sister Wan Ting, kamu baik sekali. Wan Ting Song tersenyum dan berkata, jangan hanya berterima kasih padaku. Ini adalah pertama kalinya aku berbohong kepada Tuan Ye sejak aku bertemu Tuan Ye. Ketika kamu bertemu Tuan Ye nanti, kamu harus menjelaskan kepadanya mengapa kamu membiarkan aku berbohong kepada dia. Itu dia, Ito Nanako berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kakak ingin, aku pasti akan menjelaskannya dengan jelas kepada Ye Chen Jun.
Kakakku telah banyak membantuku, bagaimana aku bisa membiarkan dia menyalahkanku lagi? Mengatakan itu, Ito Nanako menambahkan, ngomong-ngomong, Saudari Wanting, tolong bantu saya membuat janji dengan Qin Aoxue. Saya memilihkan Akita untuknya dari rumah dan menyimpannya bersama pengawal yang menyertainya. Wanting Song tersenyum dan berkata, bagus sekali. Aoxue tidak tahu betapa dia menyukai Akita yang kamu berikan padaku. Selama aku mengirimkan foto si kecil ke lingkaran pertemanan, dia pasti akan menyukainya dan meninggalkan pesan. Dia sangat menyukainya. Ya, aku akan memberitahunya sekarang. Ito Nanako buru-buru mengingatkan, kalau begitu kamu harus memintanya merahasiakannya dari Ye Chengjun sebelum dia datang. Jangan membocorkan berita kedatanganku ke Aorus Hill kepada Ye Chengjun terlebih dahulu. Song Wanting mengangguk, jangan khawatir, aku akan memberitahunya. Saat ini, Ye Chen melihat bahwa sudah hampir waktu makan malam. Xiao Churan sudah menyapa sebelumnya bahwa dia tidak akan kembali untuk makan malam-malam ini, jadi dia menyelesaikan pekerjaannya dan kembali ke villa. Malan sudah menyiapkan beberapa hidangan. Ketika dia melihat Ye Chen masuk, dia buru-buru berkata, oh, menantuku sayang, apakah kamu sudah selesai dengan barang-barang di kebun sayur? Ye Chen mengangguk, saya sudah selesai. Malan buru-buru berkata, oh, terima kasih banyak atas kerja kerasmu. Ibu akan menyiapkan makanannya sekarang. Silakan cuci tanganmu dan datanglah untuk makan. Ye Chen berkata, ngomong-ngomong, Bu, aku akan makan malam-malam ini, jadi aku tidak akan makan di rumah. Ah, Malan bertanya dengan heran, mengapa kamu tiba-tiba ingin pergi makan? Ibu hampir menyiapkan makanan, dan bahkan membuatkan daging domba padang rumput untukmu. Saat dia sedang berbicara, Xiao Changkun turun dari atas dan berkata dengan tergesa-gesa, aku tidak akan makan di rumah malam ini. Ye Chen harus ikut denganku untuk makan bersama orang-orang dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Bab 1295. Ye Chen terkejut saat mendengar perkataan ayah mertuanya. Kapan aku akan makan malam dengan ayah mertuaku? Saat dia bertanya-tanya, Xiao Changkun terus mengedipkan mata padanya, dan pada saat yang sama mendesak, oh, Ye Chen, kenapa kamu masih memakai celemek kerja? Kembali ke rumah dan cepat ganti baju, kita hampir terlambat. Malan bertanya saat ini, Xiao Changkun, kamu hanya bekerja di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan sepanjang hari dan tidak melakukan pekerjaanmu dengan benar. Mengapa kamu membawa menantu laki-lakimu bersamamu? Bagaimana saya bisa punya waktu untuk bersosialisasi denganmu? Xiao Changkun meringkuk dan berkata, apa yang kamu tahu? Ye Chen mengenal Jinling dan sangat terkenal. Presiden Pei dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi kita adalah yang paling membantu. Kebetulan pimpinan Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi kita adalah akan berubah. Saya harus membiarkan Pei bertemu kali ini. Tolong bantu saya mencalonkan diri sebagai wakil presiden eksekutif, sehingga saya bisa menjadi orang kedua di Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Malan berkata dengan ekspresi meremehkan, tidak ada gunanya mengerjakan Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan sepanjang hari, dan aku belum pernah melihatmu mendapat 1 sen pun dan pulang. Xiao Changkun berkata dengan nada menghina, Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi pada awalnya bukanlah organisasi yang mencari keuntungan. Ini adalah keanggunan di kalangan sastrawan. Anda tidak tahu apa-apa. Malan mendengus dingin, Xiao Changkun, aku sudah memberimu wajah, bukan? Sudah kubilang, segera keluar dari pergaulan omong kosong itu. Mulai sekarang, diamlah di rumah. Apa yang menurutmu indah? Xiao Changkun berseru, Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan adalah musim semi kedua dalam karirku. Mengapa kamu berhenti ketika kamu mengatakan ingin berhenti? Malan menamparkan meja, kamu tidak akan mundur, kan? Oke, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari pintu ini hari ini. Jika kamu berani keluar, aku akan membuat masalah dengan Asosiasi Kaligrafi dan Lukisanmu besok. Xiao Changkun segera menjadi cemas dan buru-buru berkata, apakah kamu sakit? Apa hubungannya ini denganmu? Malan berkata dengan dingin, berhentilah bicara omong kosong padaku. Kamu dan aku masih menikah secara sah. Jika kamu membuatku marah, aku akan pergi ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan untuk menuntutmu karena memiliki hubungan antara pria dan wanita. Biarkan aku lihat apakah kamu memiliki wajah di masa depan. Lalu tunggu. Kamu, Xiao Changkun tiba-tiba menjadi sedikit takut dan buru-buru berkata, Malan, apa yang kamu lakukan?
Biasanya aku tidak memprovokasi kamu, aku hanya keluar untuk bersosialisasi sesekali. Apa gunanya melawanku? Malan berkata dengan dingin, aku tidak akan melawanmu, aku akan memberitahumu siapa yang memiliki keputusan akhir di antara kita berdua. Saat ini, Ye Chen buru-buru keluar untuk merapikan segalanya dan berkata, oh Bu, ayah sudah menyukai kaligrafi dan lukisan antik selama bertahun-tahun. Dia akhirnya menemukan peluang pengembangan di asosiasi lukisan dan kaligrafi. Jangan berhenti dia, Malan berkata dengan serius, menantu yang baik, Bu, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, kaki saya sudah lama patah, dan ayahmu, seorang lelaki tua, tidak pernah memedulikan saya sekalipun. Apakah menurut Anda dia masih punya hati nurani? Tidak hanya itu, tungkai dan kaki saya kurang sehat. Saya jarang keluar rumah setiap hari. Saya bahkan menggunakan ponsel untuk membeli bahan makanan. Aku tidak peduli padanya lagi, mungkin dia akan rubah betina mana yang kamu kencani. Xiao Changkun terkejut dan berseru, Malan, jangan bicara omong kosong. Hanya ada 8 orang di tim kepemimpinan asosiasi kaligrafi dan lukisan, dan ke-8-nya adalah laki-laki. Malan mengerutkan bibirnya dan berkata, aku tidak peduli berapa banyak pria yang kamu miliki, tapi kamu tidak akan diizinkan pergi di masa depan. Ye Chen berkata tanpa daya, Bu, jangan seperti ayah. Jika kamu lelah tinggal di rumah, biarkan ayah menghabiskan waktu bersamamu setiap hari, mengajakmu berbelanja, atau melakukan pelatihan rehabilitasi. Tetapi pihak ayah kami memang membutuhkan beberapa ruang pribadi, jadi tolong jangan terlalu banyak ikut campur. Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia buru-buru berkata, benar. Aku akan menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu di masa depan. Bolehkah? Malan merasa sedikit lebih baik dan berkata kepada Xiao Changkun, demi menantuku, aku tidak akan sepengetahuanmu, tapi jangan lupakan apa yang baru saja kamu katakan. Xiao Changkun berkata dengan cepat, jangan khawatir, aku tidak akan pernah melupakannya. Dengan cara ini, aku akan mengantarmu ke Guomao Mall besok. Kamu belum sempat berbelanja selama ini, dan kamu pasti lelah tinggal di rumah. Malan akhirnya tenang dan berkata, ingat sendiri apa yang kamu katakan. Jika kamu berani melepaskan aku tidak akan pernah selesai denganmu. Xiao Changkun dengan cepat berkata sambil tersenyum meminta maaf, jangan khawatir, aku pasti akan menemanimu besok. Melihat Malan sudah benar-benar tenang, Ye Chen mengambil kesempatan itu untuk berkata, Bu, jika tidak ada yang lain, ayah dan aku akan keluar dulu. Malan mengangguk, silakan mengemudi dengan aman di jalan. Xiao Changkun berkata dengan tidak sabar, Ye Chen, cepat ganti bajumu. Aku akan menunggumu di mobil. Ye Chen menjawab, kembali ke kamar dan mengganti pakaiannya, dan ketika dia sampai di garasi, Xiao Changkun sudah dengan cemas menggosok tangannya di kursi penumpang. Marven duduk di dalam taksi dan bertanya kepadanya, ayah, apakah ayah benar-benar ingin makan malam dengan pimpinan Pei malam ini? Xiao Changkun melambaikan tangannya, tidak, ada apa dengan dia? Orang ini mengikutiku kemana-mana untuk menjilatku, dan aku bahkan tidak repot-repot memperhatikannya. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu lagu apa yang kamu nyanyikan? Xiao Changkun buru-buru berkata, baru saja Bibi Han berkata di WeChat bahwa dia sepertinya demam. Paul kebetulan sedang dalam perjalanan bisnis keluar kota lagi. Bibi Hanmu tidak punya siapapun yang merawatnya di rumah. Aku hanya ingin membeli obat dan makanan. Dia mengirimkannya. Ye Chen tertegun sejenak dan kemudian bertanya, apakah kamu akan pergi ke rumah Bibi Han? Ya, Xiao Changkun mengangguk dan berkata, cepat antar aku ke sana, lalu kita akan melakukan urusan kita sendiri. Ye Chen tidak banyak berpikir, dia mengangguk dan berkata, di mana rumah Bibi Han? Aku akan mengantarmu ke sana dulu. Xiao Changkun segera menyerahkan teleponnya kepada Ye Chen dan berkata, ini lokasinya, distrik Meilun Villa. Ye Chen melihat-lihat dan melihat bahwa lokasi ini searah dengan rumah Song Wanting, dan jaraknya tidak terlalu jauh, jadi dia menyalakan mobil dan mengantar Xiao Changkun menjauh dari rumah. Dalam perjalanan, Xiao Changkun mengarahkan Ye Chen ke toko obat untuk membeli obat antipiretik, dan kemudian mengarahkannya untuk berkendara ke pintu masuk restoran lokal asli. Begitu mobil berhenti di depan pintu restoran, Xiao Changkun buru-buru berkata, Ye Chen, tunggu aku di dalam mobil. Setelah mengatakan itu, dia tidak sabar untuk membuka pintu dan turun. Melihat ini, Ye Chen buru-buru berkata, ayah, lebih baik aku pergi.
Kamu duduk di dalam mobil dan istirahat. Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia berkata, kalau begitu tolong bantu saya membeli daging bebek dan saomai, serta seporsi acar daging babi dan seporsi bubur millet. Ye Chen mengangguk, membuka pintu, keluar dari mobil dan memasuki restoran. Saat dia berjalan keluar dengan membawa makanan, Ye Chen tiba-tiba merasa khawatir. Ayah mertuaku akan pergi ke rumah Han Meiking. Tapi sekarang Paul sedang dalam perjalanan bisnis, dan Han Meiking harus sendirian di rumah. Terlebih lagi, dia sakit lagi, dan ayah mertuanya datang untuk merawatnya saat ini. Baik itu perawatan sungguhan atau perawatan palsu, saya belum bisa mengatakannya. Jika terjadi sesuatu yang mengganggunya lagi, mungkin akan sulit untuk mengakhirinya. Memikirkan hal ini, dia hanya mengeluarkan pil peremajaan dari sakunya, mengikis sedikit bubuknya dengan kuncinya, dan melelehkannya ke dalam bubur millet. Saya memperkirakan jika Han Meiking meminum semangkuk bubur millet ini, sakit kepala dan demam otaknya yang biasa akan langsung sembuh. Alasan mengapa Ye Chen melakukan ini terutama untuk mencegah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi antara ayah mertuanya dan dia malam ini. Dia tidak mengkhawatirkan karakter Han Meiking, namun dia sangat mengkhawatirkan tekad ayah mertuanya dan keteguhan kesadaran Han Meiking saat dia sakit. Bagaimana jika ayah mertuanya mempunyai ide yang salah saat merawatnya, dan Han Meiking sakit fisik dan mental bergantung pada Xiao Changkun? Jika ayah mertuanya mengambil inisiatif, Han Meiking mungkin akan melepaskannya. Memanfaatkannya. Meskipun Ye Chen juga berharap Xiao Changkun bisa menikah dengan Han Meiking suatu hari nanti, dia belum menceraikan Malan. Jika dia berselingkuh dalam pernikahan sungguhan dan Malan mengetahuinya, keluarganya pasti akan berada dalam keadaan tidak baik, kekacauan dan menanggung akibatnya. Baik dia maupun Xiao Churan tidak memiliki kehidupan yang baik. Oleh karena itu, Ye Chen hanya bisa berharap Han Meiking akan segera pulih setelah meminum semangkuk bubur millet ini. Dengan begitu, jika ayah mertuaku benar-benar jahat, setidaknya dia tidak akan punya kesempatan untuk memanfaatkannya. Bersambung.